Assalamualaikum sahabat Islam Daily. Pada episode kali ini, kita akan menceritakan kisah Nuh dan banjir bandang. Kisah karamnya sang mega kapal ini berasal dari kisah Nabi Nuh. Beliau adalah Nuh bin Lamik bin Mutawaslih bin Hanum, Idris As, bin Yarid bin Mahlail bin Kainin bin Anusi bin Syits bin Adam. Kisah ini akan diawali dari cerita diutusnya Nabi Nuh untuk suatu kaum yang melakukan kesirikan pertama di bumi. Wad, Suwa'a, Yaguts, Ya'uq dan Nas yang disebutkan dalam surah Nuh ayat 23 adalah nama orang-orang saleh dari kaum Nabi Nuh. Mereka memiliki banyak pengikut yang selalu meneladani kehidupan mereka. Ketika mereka meninggal, para pengikutnya berkata, "Seandainya kita buatkan patung mereka, hal itu akan membuat kita ingat mereka dan mendorong kita untuk rajin beribadah." Lalu rencana itu mereka laksanakan. Ketika para pengikutnya telah meninggal, iblis membisikkan generasi berikutnya, "Sungguh mereka, pendahulu kalian, menyembahnya dan meminta hujan dengan perantara patung-patung ini." Akhirnya patung-patung itu disembah oleh mereka. Ketika saat itu, kerusakan dan penyembahan terhadap berhala merajalela di muka bumi. Allah Ta'ala mengutus Nabi Nuh untuk menyerukan kaumnya agar beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya, serta melarang penghambaan kepada selainnya. Maka Nabi Nuh merupakan rasul pertama yang diutus di muka bumi. Setelah diutus sebagai seorang rasul, Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya untuk beribadah semata-mata kepada Allah, tidak ada sekutu baginya. Dia melarang kaumnya menyembah berhala, patung atau berbagai bentuk tagut. Dengan berbagai macam cara Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya, siang dan malam, sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, dengan memberikan janji menyenangkan, targhib, atau ancaman menakutkan, tarhib. Namun usaha keras tersebut tidak mendapat tanggapan positif dari kaumnya. Sebagian besar kaumnya menolak dakwah Nabi Nuh. Bahkan tidak hanya sampai di situ, mereka pun melecehkan Nabi Nuh dan orang-orang yang mengikutinya. Nabi Nuh tetap sabar menghadapi mereka dan memberikan jawaban atas tuduhan-tuduhan mereka. Nabi Nuh tanpa rasa bosan, dengan tekun beliau mendakwahi kaumnya walaupun masa dakwahnya sangat lama. Al-Quran menyatakan bahwa masa dakwah beliau mencapai 950 tahun. Setelah sekian lama berdakwah dan dengan berbagai macam cara serta ketabahan dan kesabaran menghadapi kaumnya, namun sebagian besar kaumnya tetap saja menolak untuk menerima seruan dan dakwah beliau kecuali hanya beberapa gelintir saja yang menerima dakwahnya. Puncaknya adalah ketika kaumnya merasa bosan dengan seruan Nabi Nuh, lalu mereka meminta Nabi Nuh membuktikan kebenaran apa yang dia serupakan berupa sesuatu yang dapat mereka saksikan dengan nyata. Nabi Nuh tidak serta-merta memenuhi tuntutan mereka. Sebab dia menyadari bahwa tidak ada mukjizat yang dapat dia lakukan sendiri kecuali jika Allah memberikannya. Allah menghibur Nabi Nuh agar tidak gundah terhadap apa yang diperbuat kaumnya, karena pertolongan Allah akan segera datang. Dan diwahyukan kepada Nuh, bahwa sekali-kali tidak akan beriman di antara kaummu, kecuali orang yang telah beriman saja. Karena itu janganlah kamu bersedih hati tentang apa yang selalu mereka kerjakan. Quran Surah Hud ayat 36. Menghadapi perilaku kaumnya yang semakin lama semakin keras, dan telah hilang harapan atas kebaikan mereka, Nabi Nuh akhirnya memohon kepada Allah agar segera menurunkan azabnya kepada mereka dan menyelamatkan dirinya serta para pengikutnya dari kezaliman mereka. Sebagai jawaban atas permohonan Nabi Nuh, Allah memerintahkan beliau membuat perahu besar yang tiada bandingannya sebelum dan sesudahnya. Nabi Nuh memenuhi perintah Tuhannya. Maka mulailah dia melakukan hal tersebut. Sebagian salaf berkata bahwa ketika Allah memenuhi doa Nabi Nuh, dia memerintahkannya menanam pohon untuk membuat perahu. Lalu dia menanamnya dan menunggunya selama 100 tahun. Kemudian setelah itu, ia memotongnya dan membuat perahu selama 100 tahun kemudian. Ada juga yang mengatakan selama 40 tahun. At-Tsauri berkata bahwa perahu yang diperintahkan untuk dibuat panjangnya adalah 80 hasta atau 36 meter.
Qatadah berkata, panjangnya 300 hasta atau 135 meter dan lebarnya 50 hasta atau 22,5 meter. Sedangkan Hasan Basri berkata panjangnya 600 hasta atau 270 meter dan lebar 300 hasta atau 135 meter. Sedangkan tingginya 30 hasta, terdiri dari 3 tingkat, setiap tingkat tingginya 10 hasta. Tingkat paling bawah disediakan untuk hewan ternak dan binatang buas. Sedangkan bagian tengah untuk manusia dan bagian atas untuk bangsa unggas. Pintunya terdapat di lambung kapal dan bagian atasnya diberi penutup. Setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewati Nuh, mereka mengejeknya. Nuh berkata, "Jika kamu mengejek kami, maka sungguh kami pun mengejekmu sebagaimana kamu sekalian mengejek kami." Namun keyakinan Nabi Nuh telah bulat kepada janji Allah Ta'ala. Penghinaan kaumnya terhadap dirinya dia balas dengan penghinaannya terhadap kaumnya karena pembangkangan dan pendustaan mereka terhadap seruan Allah Ta'ala yang akan menyebabkan turunnya azab Allah kepada mereka. Setelah perahu selesai dibuat, air mulai memancar dari celah-celah bumi sebagai wujud janji Allah untuk menurunkan bencana kepada kaum Nabi Nuh. Bahkan gejala akan timbulnya banjir raksasa telah tampak dengan memancarnya air dari tempat keluarnya api, yaitu dari tanur. Maka ketika itu, Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk memasukkan seluruh hewan secara berpasang-pasangan juga makanan dan benda-benda lain yang diperlukan untuk menjaga kelangsungan kehidupan. Dia juga diperintahkan untuk membawa serta orang-orang yang beriman baik keluarga maupun pengikutnya. Ibnu Abbas mengatakan bahwa jumlah mereka 80 orang bersama istri-istri mereka. Ka'ab al-Ahbar mengatakan bahwa jumlah mereka adalah 72 orang. Ada juga yang mengatakan bahwa jumlah mereka adalah 10 orang. Setelah mereka semua naik ke atas perahu, Allah Ta'ala memerintahkan mereka untuk memujinya karena telah menyelamatkan mereka dari kaumnya yang kafir. Sementara itu langit mulai menumpahkan hujannya yang sangat deras ke muka bumi. Belum pernah terjadi hujan sederas itu sebelum dan sesudahnya. Sedangkan dari bumi, air memancar dari berbagai penjuru. Bertemunya air dari langit dan dari dalam bumi mengakibatkan banjir raksasa yang sangat dahsyat dan siap menghancurkan seluruh penjuru negeri. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa ketinggian air mencapai 15 hasta dari atas gunung yang paling tinggi di muka bumi. Ada pula yang mengatakan melebihi 80 hasta. Menenggelamkan seluruh penjuru bumi dan daratan. Qatadah meriwayatkan bahwa mereka berlayar selama 150 hari. Dimulai sejak bulan Rajab, lalu berlabuh di Bukit Judi selama sebulan, dan baru keluar dari perahu pada hari Asyura bulan Muharram. Bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung. Ketika banjir telah meluluh lantakkan semua penduduk bumi yang menyembah selain Allah, kemudian Allah memerintahkan bumi untuk menyerap kembali airnya dan langit untuk menghentikan hujannya, hingga kemudian air mulai surut dan banjir akhirnya selesai. Setelah banjir surut dari muka bumi dan memungkinkan berjalan di atasnya, Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk turun dari perahu yang sempat berlabuh di Gunung Judi dengan keselamatan dan keberkahan yang bersumber darinya. Kemudian Allah memberikan karunia kepadanya keturunan berupa anak cucu. Oleh karena itu, sekarang ini semua manusia nasabnya bersumber dari ketiga anak Nabi Nuh, yaitu Sem, Ham dan Yafits. Perihal banjir bandang di zaman Nabi Nuh terjadi silang pendapat apakah bersifat global atau regional. Namun sebagian ahli geologis menyatakan bahwa hal ini bisa saja bersifat regional saja bukan global. Penjelasan tentang dibinasakannya seluruh orang kafir dari muka bumi dan besarnya banjir yang gelombangnya laksana gunung itu, dinyatakan oleh sekelompok orang yang berpendapat, banjir itu adalah banjir global karena menenggelamkan seluruh dunia. Adapun menurut kelompok yang menyatakan banjir di zaman Nabi Nuh itu sebagai banjir domestik, lokal, berdasarkan keterangan ayat Al-Quran juga. Dan salah satu alasannya bahwa setiap rasul diutus untuk satu umat pada satu zaman dan tempat kecuali Nabi Muhammad. Para ahli sejarah sepakat bahwa banjir bandang yang menimpa kaum Nuh benar-benar pernah terjadi.
Namun belum ada penelitian ilmiah yang membuktikan letak dan fosil dari kapal Nuh. Hal ini masih menjadi misteri. Salah satu penelitian banjir besar pada masa Nabi Nuh adalah misi yang dipimpin oleh ilmuwan yang bernama Sir Leonard Whalley pada tahun 1920. Ia beserta tim dari Museum British dan Universitas Pennsylvania dari Amerika melakukan penggalian di Tal Abid di bagian utara kota Irak. Pada misi kali itu, ternyata ditemukan dalam lapisan lumpur aluvial adanya sebuah bejana yang terbuat dari tanah liat dan patung yang terkubur. Tak hanya itu, mereka pun menemukan bagian dari lumpur yang masih memiliki jejak dari alang-alang. Whalley dan tim kemudian melakukan penelitian mikroskopis dari barang-barang yang ditemukan pada sejumlah lumpur aluvial. Whalley lalu menyatakan bahwa dari barang-barang temuan tersebut terdapat bukti adanya bahan-bahan yang telah tersapu oleh air bah hingga wilayah sungai Eufrat. Sementara itu, perihal ketinggian banjir besar yang terjadi pada zaman Nabi Nuh adalah berkisar 25 kaki atau sekitar 7,62 meter. Whalley lalu menyatakan bahwa banjir yang terjadi di zaman Nabi Nuh tidak menutupi seluruh permukaan bumi. Meski tidak seluruh wilayah terkena banjir besar, akan tetapi dampaknya melanda seluruh sungai Tigris dan Eufrat. Namun sebagian besar pencarian modern berfokus pada Gunung Ararat di Turki Timur sebagai lokasi berlabuhnya bahtera Nabi Nuh. Lokasi lain yang diusulkan adalah formasi Durupinar. Namun sekali lagi bahwa data sains belum cukup untuk membuktikan hal tersebut. Allahu a'lam bishawab.